Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan tentang tempat wisata yang kami kunjungi, tepatnya di Sidu Kusuma Edo Park, yang biasa dikenal di SKE. Lanjut. Perkenalkan, saya sendiri adalah Yudika Wiratama, NPM 22071171, dan kedua rekan saya yaitu Saya Felix Tanaka dengan NPM 2207111692. Dan saya Vincent Alexander Lee, nomor MPM 2207111699. Saya Felix Tanaka akan menjelaskan tentang SKE. SKE itu Taman Rekreasi Edukasi yang bisa menjadi alternatif tempat wisata Jogja. SKE terdiri dari 23 wahana. Itu bisa dicoba. SKE terkenal dengan namanya Cakra Manggilingan. Yang nama dari wahana itu yaitu Biang Lala. Itu tinggi maksimal dari Biang Lala 48 meter, termasuk Biang Lala tertinggi urutan ke-6 dari Asia Tenggara. Baru yang ketiga ada problemnya itu dari SKE banyak sampah-sampah atau kayak barang yang kurang terawat. Solusinya mungkin penjaga dari SKE itu mungkin atau mengecat ulang dari barang-barang yang kurang terawat. Sebab itu kayak menambahnya kebersihan dari tempat wisata itu dengan cara kayak dalam kita mengumpulkan sampah, kita mendapatkan tiket wahana. Dan terdapat di alamat Jalan Manggelang, kilometer 3, Jalan Jamban, Sidoarjo, Melati, Kabupaten Sleman, daerah istimewa Yogyakarta, Indonesia. Lanjut. Sindu Kusuma Edu Park itu di Google dapat di rating 4,2. Itu termasuk hampir sempurna karena mendekati 5. Udah banyak pengunjung di Sindu Kusuma Edu Park itu 15.556. Nah, sejarah singkat Sidu Kusuma Edu Park ini merupakan sebuah destinasi rekreasi yang terletak di Yogyakarta di 7 hektar kawasan taman yang selesai dibangun tahun 2014 ini. Sejarah yang kami maksud ini bukan sejarah seperti Gunung Kidul gitu, tapi sejarah SKE ini hanya di sini tempat berkreasi. Terdapat bermacam-macam wahana, baik wahana bermain maupun wahana belajar yang bisa dinikmati oleh semua anggota keluarga. Wahana yang paling terkenal di SKE ini adalah Biang Lalanya, yang merupakan sebuah wahana bermain sekaligus ikon SKE sendiri. Indonesia memiliki Cakra Manggilingan dengan tinggi 48 meter. Nama dari Biang Lala itu sendiri adalah Cakra Manggilang. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang about SKE tadi. Di sini terdapat tepatnya ada 5 gambar about SKE tadi teman-teman. Yang di sini gambar pertama, ternyata SKE itu adalah tempat ada waktunya.
dan ada wahana-wahana edukasi. Seperti di gambar kedua ini merupakan tempat wahana batik yang mana pada saat kami ingin berkunjung ke sana ternyata tutup. Gambar ketiga ada kolam terapi ikan. Gambar keempat ada earthquake, tempat untuk simulasi gempa, dan ini ternyata tidak diperkenankan untuk segala usia. Jadi hanya diperbolehkan oleh anak-anak saja. Untuk gambar yang kelima itu terdapat peta dari SKE itu. Peta SKE ini memang ada tapi minim. Jadi ini menjadi Nah, sekarang tiket wahana dan tiket. Wahana ini merupakan wahana yang paling banyak orang senangin. Untuk harga tiket di sini bervariasi. Dan harga tiket di sini mulai dari 60.000, 25.000 itu tanpa bermain air, dan 40.000 bermain dengan air, dan 60.000 itu bisa bermain semuanya. Dan di sini ada wahana yang terkenal itu ada 4. 1, Cakra Manggilingan, Waterpark, yang ketiga Kora-Kora, yang keempat Light Festival. Nah, problem di sini kami menemukan beberapa problem dari Google yang sebelum kami berkunjung. Mungkin yang pertama itu toiletnya kurang bersih. Kedua, wahana banyak yang masih tidak terawat, terkesan kotor, dan kurangnya papan petunjuk. Nah, ini yang penjelasan teman saya jelaskan tadi itu merupakan before kami sebelum ke SKE. Jadi itu hanya sebatas survei dari Google, teman-teman. Nah, ini pada saat kami berkunjung ke SKE itu, ini gambaran nyata dan benarnya itu hasil gambaran kami ambil sendiri. Ternyata betul, SKE itu pada inti semuanya itu tidak terawat. Seperti di gambar yang pertama sebelah kiri ini, ada sampah yang berserakan. Yang kedua, itu yang dimaksud yang tidak terawat itu kayak lampu-lampu yang mulai jatuh dan tidak diperbaiki. Yang ketiga itu gambar sampah. Ini asal teman-teman tahu, ini merupakan gambar di tempat cakra menggilingan. Tempat cakra menggilingan itu biang lala yang berdiri dan di bawahnya itu seperti ada air gitu. Cuma di bawah itu kotor. Dan keempat ini merupakan wahana bermain yang sebenarnya bisa dipermainkan, cuma rusak katanya. Jadi kan itu seolah-olah wahana bermain tersebut jadi tidak bisa digunakan. Dan yang gambar keempat itu waterpark. Memang waterparknya masih bisa digunakan, cuma airnya terkesan kotor, sehingga menjadi kurang minat sebenarnya orang-orang. Dan yang gambar kelima itu wahana bermain yang masih bisa dibermain, cuma saatnya mulai pudar, dan seperti gambar ke-6 dan 7 itu tempat yang kurang terawat. Untuk solusi, lanjut. Nah, di sini kami banyak solusi. Yang pertama itu ada mengadakan event setiap weekend yang menjadi daya tarik di SKI itu. Sebenarnya event yang dimaksud ini itu seperti pada saat kami berkunjung itu ternyata ada event-event juga, karena waktu itu kami melihat ada event dari mobil yang mana orang-orang dari
komunitas mobil itu berkunjung ke SKE karena di SKE ada event-event yang membuat mereka jadi berkumpul di situ. Yang kedua itu menambah papan informasi yang berbasis digital yang mampu di-scan melalui gadget. Yang ketiga, perawatan terhadap mainan-mainan yang tidak terawat setiap minggu. Ini ya memang usulan secara opsional karena kan perawatan mainan itu memang sudah menjadi kewajiban dari pemilik tempat SKE. Yang keempat itu membuat patung dari sampah yang dikumpulkan. Ini berkaitan dengan poin yang terakhir. Nah, nanti saya jelaskan di poin terakhir. Yang kelima itu menambah web berbasis jalan virtual layaknya Google Maps 360 derajat. Tujuannya untuk kita bisa mengetahui terlebih dahulu sebelum kita berkunjung. Dan yang ke-6 itu wahana edukasi scan barcode. Jadi muncul di web tentang apa yang di-scan ini. Ini berlaku untuk gambar-gambar edukasi. Nanti poin-poin ini akan saya jelaskan lagi di next PPT. Dan yang terakhir itu menyediakan tempat sampah di beberapa titik yang mudah dijangkau. Bak sampah ini berbasis teknologi. Jadi pas memasukin sampah untuk sampah ke dalam bak sampah itu, jadi kita bisa mendapatkan tiket untuk bermain. Sebagai contoh itu misalnya teman-teman mengumpulkan 10 sampah ke dalam bak sampah itu, jadi bisa keluar tiket gitu teman-teman. Nanti saya akan jelaskan di next PowerPoint. Nah, ini kalau teman-teman belum dapat gambaran tentang apa yang ingin kami capai, ini seperti di poin sebelah kiri pertama, tempat sampah digital. Ini saya ngambil gambar kasarnya itu seperti penemuan dari anak-anak, kalau nggak salah ini anak-anak ITS, tempat sampah digital. Tapi kalau yang punya mereka ini, tempat sampah kalau kita masukin sampah, duit. Nah, kalau punya kami, ini misalnya teman-teman masukin 10 sampah, itu yang keluar itu tiket untuk bermain. Yang kedua, jalan-jalan virtual. Jalan-jalan virtual ini layaknya Google Maps. Misalnya kayak teman-teman mau berkunjung ke suatu daerah, itu kan pasti kita melihat lewat Google Maps. Dan pasti itu bisa jalan. Google Maps-nya bisa dijalankan gitu. Nah, itu rencana yang kami ingin rombak di SKE. Ya memang terkesan kita lebih tahu dulu. Cuma kan akan lebih baik kalau seandainya kita bisa melihat tempatnya itu dari seperti ini, jalan-jalan virtual. Memang nggak bisa dimainkan secara langsung, cuma jadi kesannya bagus. Nah, patung dari sampah. Maksudnya dari patung dari sampah ini, kalau teman-teman pernah main ke Jatim Park 2, patung dari sampah ini, jadi kayak misalnya barang-barang bekas yang layak pakai, itu bisa dijadikan patung. Seperti di gambar ini kan, bisa kita lihat bisa dari sampah-sampah yang udah nggak digunakan, cuma masih dikreatifkan lagi gitu. Dan yang terakhir, wahana edukasi yang scan barcode. Nah, ini seperti di gambar ini kan kayak misalnya kita mau mengetahui misal apa sih dari wahana ini, jadi kita bisa gitu. Jadi nanti muncul di web itu gambaran tentang wahana ini atau tempat bermain gitu. Jadi ini bukan hanya berlaku di wahana, misalnya bisa juga di tempat-tempat tertentu, misalnya kayak tadi kan ada candi-candi kecil. Nah, itu bisa di-scan oleh barcode sehingga muncul tentang bisa juga sejarah tentang candi tersebut atau kapan candi tersebut dibangun gitu, teman-teman. Ini akan dijelaskan oleh teman saya, Felix. Baik, saya akan menjelaskan tentang wahana edukasi. Di sini terdapat kayak ada gambaran candi-candi juga. Sebab itu ada kayak yang pertama itu ada earthquake room. Itu kenapa dibilang edukasi? Jadi kami menjelaskan bahwa kayak itu mengajarkan gimana cara bertahan di gempa. Jadi dalam ruangan tuh kayak ada satu ruangan itu nanti kayak kami belum pernah mencobanya karena itu dikhususkan untuk anak kecil. Jadi nanti pas anaknya masuk kayak nanti ada terdapat gempa, gimana solusi yang anak harus itu lakukan dalam mengatasi gempa. Setelah itu ada typhoon room itu kayak ruang angin topan, ada fire hall gimana cara mengatasi api juga. Ini yang keempat ada tentang belajar tentang pembelajaran. Yang gambar di bawah ini gini, ciri lah yang di bawah aquarium ini dalam kondisi dalam ruangannya, yang di bawahnya aquarium, typhoon room sama fire hall. Kalau yang di bawah ini tentang batik-batik, kami belum sempat memasuki karena itu tutup.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, teman-teman, di sini saya akan mengambil kesimpulan dan saran saya dari tempat SKE. Memang SKE itu sebenarnya adalah tempat yang baik untuk dijadikan objek wisata. Di samping banyak wahana, tempat wisata, dan wahana edukasi. SKE juga menarik banyak pengunjung dengan wahana Biang Lala Cakra Manggilingan yang tadi menjadikan ikon. Dan saran dari kami adalah SKE itu harus bisa menyesuaikan zaman, yang mana zaman semakin berkembang, maka SKE juga harus bisa masukkan unsur teknologi agar menjadikan daya tarik tersendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.